Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 20010337 dari kelas 4B Tadris Matematika. Di sini saya akan menyampaikan sebuah video untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Sesuai dengan soal atau instruksinya sebagai berikut. Buatlah sebuah esai deskriptif kritis tentang tema tugas makalah yang laporannya Anda presentasikan atau kumpulkan pada mata kuliah ini, khususnya yang terkait dengan hal-hal berikut. Mengenai hal-hal berikut ada 4 hal. Untuk yang pertama adalah sebutkan satu tema atau judul tugas yang Anda kerjakan dalam mata kuliah ini. Pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika ini, saya mengambil sebuah judul atau tema, yaitu objek matematika berupa fakta. Pada judul atau tema mengenai objek matematika berupa fakta ini, kelompok kami banyak membahas tentang berbagai masalah mengenai fakta di dalam matematika. Itu saja untuk soal nomor pertama. Selanjutnya kita lanjut untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, jelaskan contoh masalah-masalah matematika yang Anda temukan dalam pembelajarannya yang menunjukkan keterkaitan bahwa tema tersebut atau tema tentang objek matematika berupa fakta tadi memang urgen dan sangat penting untuk dipahami secara mendalam. Baiklah, terlebih dahulu alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih itu fakta. Fakta adalah kesepakatan yang ada di dalam matematika. Fakta juga adalah konveksi dalam matematika yang biasanya diungkapkan dengan simbol-simbol tertentu. Fakta dalam matematika bisa berupa aksioma atau postulat. Aksioma adalah pernyataan yang diandaikan benar pada suatu sistem dan diterima tanpa pembuktian sebagai titik awal logika. Sedangkan aksioma hanya memuat istilah tak terdefinisi dan istilah terdefinisi, tidak berdiri sendiri dan tidak diuji kebenarannya. Sekelompok aksioma dalam suatu sistem harus konsisten, dapat membangun sistem tersebut dan tidak saling bertentangan. Jadi, fakta menyangkut masalah nama, perlambangan atau notasi atau simbol atau tanda yang digunakan dalam sebuah sistematika. Selanjutnya, contoh fakta dalam matematika. Contoh fakta dalam matematika diantaranya yang pertama, apabila A dan B adalah bilangan real, maka berlaku A lebih kecil dari B atau A sama dengan B atau A lebih kecil dari B. Pernyataan ini merupakan sebuah aksioma. Untuk contoh yang kedua, ataupun aturan seperti 5 plus 2 dikali 10 sama dengan 5 ditambah 20, di mana operasi perkalian didahulukan dari operasi penjumlahan. Jadi tidak benar bahwa 5 ditambah 2 dikali 10 sama dengan 7 dikali 10. Untuk contoh yang ketiga, lambang 1 untuk menyatakan bahwa sesuatu itu berarti tunggal. Untuk contoh yang keempat, begitu juga dengan lambang plus, kurang, atau kali untuk operasi penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian. Untuk contoh yang kelima, simbol bilangan 3 secara umum sudah dipahami sebagai bilangan 3. Sebaliknya, kalau seorang mengucapkan kata 3, dengan sendirinya dapat disimpulkan dengan 3. Untuk contoh yang selanjutnya, fakta yang kompleks seperti pi sama dengan 3,14 yang dipahami sebagai pi yang mendekati 3,14. Untuk contoh yang terakhir, dalam geometri biasanya juga terdapat simbol-simbol tertentu seperti
seperti tegak lurus, tegak lurus, sejajar, dan masih banyak yang lainnya. Hampir sebagian besar dalam sistem matematika diwujudkan dalam bentuk fakta, khususnya yang berhubungan dengan simbol yang digunakan dalam sistem tersebut. Baiklah, kita lanjut untuk cara mempelajari dan mengajarkan fakta. Cara mempelajari fakta bisa dengan hafalan, drill, atau latihan secara terus-menerus, demonstrasi tertulis, dan lain-lainnya. Dengan demikian, dalam memperkenalkan simbol dan fakta matematika kepada siswa, guru seharusnya melalui beberapa tahap yang memungkinkan siswa dapat menyerap makna simbol-simbol tersebut. Penggunaan fakta yang berupa simbol bila terlalu cepat diberikan kepada siswa dapat menyebabkan salah pengertian atau miskonsepsi terhadap simbol-simbol tersebut. Selain itu, penekanan pada aspek teknik berupa perhitungan belaka juga dapat menimbulkan miskonsepsi tersebut. Contohnya yang terjadi miskonsepsi pada simbol adalah siswa seringkali dibimbing hanya menggunakan fakta-fakta matematika tanpa memperhatikan pemahamannya sendiri. Salah satu contohnya adalah pemahaman terhadap bilangan pi. Ada siswa yang menganggap bahwa pi bernilai sama dengan 3,14 atau 22/7. Bukannya sekedar nilai pendekatan, ada pula yang lebih parah, menganggap nilai pi sama dengan 1800, bukan memahami kesetaraan antara radian dan derajat. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan saya mengenai soal nomor 2. Kita lanjut untuk soal nomor ketiga. Dari hasil presentasi makalah dan diskusi kelas yang kita lakukan bersama, sebutkan dan jelaskan konsep-konsep kunci atau ide-ide penting yang kita temukan terkait dengan tema makalah atau tentang objek matematika berupa fakta tadi yang penting dalam strategi pembelajaran matematika. Baiklah, saya akan langsung menjawabnya. Fakta akan sangat bermanfaat dalam matematika jika keberadaannya dimaknai dengan benar, sehingga dapat memperjelas suatu objek yang abstrak. Tetapi sebaliknya, apabila ada kekeliruan dalam memaknai suatu fakta, dalam suatu fakta justru dapat menyebabkan salah tafsir terhadap suatu objek. Kesalahan tafsir dalam pemaknaan dari simbol-simbol yang digunakan untuk mengidentifikasi dari simbol-simbol yang digunakan dapat menyebabkan penafsiran yang salah. Dan apabila penafsiran yang salah tersebut diterapkan atau digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam matematika, maka dapat dipastikan tidak akan dapat menyelesaikan sesuatu masalah tersebut, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesulitan belajar matematika. Cara untuk mempelajari fakta bisa dengan hafalan, drill, atau dengan latihan terus-menerus, demonstrasi tertulis, dan lain-lain sebagainya, masih banyak yang lain. Dengan demikian, dapat memperkenalkan simbol dan fakta matematika kepada siswa, guru seharusnya melalui beberapa tahap yang memungkinkan siswa dapat menyerap makna simbol-simbol tersebut. Kita lanjut untuk soal nomor 4. Pada nomor 4 berisi, berikan uraian kritis sistematis menurut pandangan Anda sendiri penyebab kekeliruan dalam memahami strategi pembelajaran matematika, sertakan langkah yang perlu dilakukan untuk mengoreksi kekeliruan tersebut agar dapat diperoleh pemahaman yang benar. Sertai jawaban Anda dengan sebuah contoh pada pembelajarannya. Kehidupan sehari-hari tidak lepas dengan permasalahan matematika.
Untuk itu, setiap orang perlu menguasai matematika dengan baik agar dapat memecahkan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Matematika diberikan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Kemampuan yang diberikan melalui pelajaran matematika sebagaimana yang tercantum dalam Fungsi Pendidikan Nasional yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Matematika juga mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia, seperti yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, yaitu peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan di berbagai jenjang pendidikan. Mata pelajaran matematika ini di sekolah dasar mempelajari tentang bilangan, geometri, dan pengukuran serta pengolahan data. Ada banyak alasan tentang perlunya siswa belajar matematika. Terdapat 5 alasan perlunya belajar matematika karena matematika merupakan: yang pertama, sarana berpikir yang jelas dan logis. Untuk yang kedua, sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Untuk yang ketiga, sarana mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman. Untuk manfaat yang keempat, sarana untuk mengembangkan kreativitas, dan untuk yang terakhir, sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap pengembangan budaya. Sejalan dengan alasan-alasan tersebut, penguasaan matematika yang kuat sejak dini diperlukan untuk menguasai penciptaan teknologi di masa depan. Pembelajaran matematika yang diajarkan di sekolah bertujuan agar siswa mempunyai kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam memecahkan masalah. Untuk yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Untuk yang ketiga, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Untuk yang keempat, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Untuk yang kelima atau yang terakhir, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta memiliki sikap ulet dan percaya diri dalam memecahkan masalah. Dalam upaya mencapai tujuan dari pembelajaran matematika, terdapat berbagai permasalahan yang menyebabkan tujuan pembelajaran belum tercapai secara maksimal. Pembelajaran matematika yang masih rendah disebabkan karena berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan dalam pembelajaran matematika yaitu anggapan dari sebagian besar siswa bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit dan membosankan. Sehingga banyak siswa yang kurang menyukai pelajaran matematika bahkan menjadikannya matematika sebagai momok yang harus dihindari. Padahal,
Siswa yang kurang menyukai pelajaran matematika menyebabkan kecemasan yang membuat kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan dan berdampak pada rendahnya prestasi belajar matematika. Hal tersebut bahwa siswa dengan tingkat kecemasan yang tinggi tidak berprestasi sebab siswa dengan tingkat kecemasan yang rendah. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ika Wahyu Anita tentang pengaruh kecemasan terhadap kemampuan koneksi matematika, yang menunjukkan bahwa faktor-faktor kecemasan pembelajaran matematika memberikan kontribusi yang tinggi terhadap rendahnya kemampuan koneksi matematika. Hal itu diakibatkan karena siswa hanya sekedar menghafal rumus dalam pembelajaran. Banyaknya rumus yang perlu dihafalkan membuat siswa malas belajar matematika dan tidak memahami konsep matematika. Permasalahan yang dipaparkan di atas menyebabkan bahwa siswa yang menganggap bahwa matematika sulit dipelajari, seperti yang diungkapkan Abdurrahman, bahwa dari berbagai bidang studi yang diajarkan di sekolah, matematika merupakan bidang studi yang paling sulit, yang dianggap oleh siswa yang paling sulit, baik yang tidak berkesulitan belajar dan lebih-lebih bagi siswa yang berkesulitan dalam belajar matematika. Kesulitan belajar menunjukkan pada sekelompok kesulitan yang dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, atau kemampuan dalam bidang matematika lainnya. Kesulitan belajar atau learning disability adalah suatu kelainan yang membuat individu yang bersangkutan sulit melakukan kegiatan belajar secara efektif. Faktor yang menyebabkan kesulitan belajar tidaklah mudah untuk ditetapkan karena faktor tersebut bersifat kompleks. Siswa yang mengalami kesulitan belajar mempunyai beberapa karakteristik. Siswa yang berkesulitan belajar sering melakukan kekeliruan dalam belajar berhitung, kekeliruan dalam belajar geometri, dan kekeliruan dalam menyelesaikan soal-soal cerita. Karakteristik dan permasalahan kesulitan matematika di atas ditemukan dari penelitian. Pembelajaran matematika hendaknya disajikan dengan memperhatikan kurikulum dan pola pikir yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa, agar lebih efektif. Perkembangan kognitif yang berpengaruh dalam pembelajarannya, salah satunya teori dari Piaget, yang menekankan belajar secara konstruktivisme. Dalam konstruktivisme, konstruksi pengetahuan dilakukan sendiri oleh siswa, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan menciptakan iklim yang kondusif. Calon guru sekolah dasar penting untuk mengetahui kesulitan belajar yang sering dialami oleh siswa di kelas, khususnya kesulitan pada mata pelajaran matematika yang masih menjadi momok bagi siswa. Prestasi siswa dalam belajar matematika memang masih rendah. Beberapa laporan menyebutkan faktor penyebabnya antara lain kurangnya kualitas materi pembelajaran, metode pembelajaran yang mekanistik, model pembelajaran yang monoton, maupun sulitnya konsep-konsep matematika untuk dipahami. Salah satu penyebab kegagalan dalam pembelajaran matematika adalah siswa tidak mempunyai konsep-konsep matematika atau siswa salah dalam memahami konsep-konsep matematika. Siswa yang menguasai konsep matematika dengan mudah memecahkan persoalan-persoalan matematika. Dengan begitu, dapat dilihat secara garis besar,
Matematika memiliki beberapa cabang ilmu, diantaranya adalah aljabar, geometri, aritmatika, dan statistika. Jika seorang siswa mempelajari aljabar, maka ia harus menguasai terlebih dahulu pokok-pokok bahasan bilangan beserta operasi hitungnya. Sebagai ilustrasi, kesalahan konsep dapat dilihat dari beberapa kasus seperti dalam sebuah operasi hitung sederhana, 8 ditambah 4 dikali 5 sama dengan 60. Jawaban tersebut salah. Yang benar adalah 8 ditambah 4 dikali 5 sama dengan 28, karena kita harus mendahulukan perkalian daripada penjumlahan. Untuk itu, 4 dikali 5 sama dengan 4 kali 5 sama dengan 25. 8 ditambah 25, 8 ditambah 20 sama dengan 28. Dalam penyelesaian operasi aljabar, 5 ditambah 3x sama dengan 20. 5x sama dengan 20, x sama dengan 4. Jawaban tersebut salah. Yang benar, 2 dikali 3x sama dengan 20. 3x sama dengan 18, x sama dengan 16. Dari dua ilustrasi di atas, dapat dilihat kesalahan konsep yang sering kita jumpai. Sederhana tapi akan berakibat fatal pada pembelajaran matematika. Untuk menghindari kesalahan konsep yang disebabkan dari pihak guru maupun siswa, berikut ini beberapa alternatif pemecahan dari dua pihak secara bersamaan. Untuk yang pertama, usahakan guru matematika adalah guru matematika, bukan guru kelas untuk semua jenjang pendidikan. Artinya, guru matematika ini hanya mengajar matematika, tidak untuk mata pelajaran yang lainnya. Untuk cara yang kedua, perlu motivasi siswa dalam belajar matematika untuk menghindari siswa dari kesalahan konsep. Jika siswa belajar giat dan penuh gairah, ia akan berusaha memahami dengan sungguh-sungguh dan mengembangkan melalui latihan penyelesaian soal-soal yang bervariasi. Baiklah, mungkin segitu saja pemaparan dari saya. Sebelumnya, saya Sri Wahyuni. Mohon maaf apabila penjelasannya tidak sesuai atau banyak kekeliruan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.